Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 10 baik Iis maupun Mia, pelajaran yang ketiga dari mapel SKI. Kemarin sudah kita kupas tentang biografi serta proses pemilihan khalifah yang pertama, yakni Khalifah Abu Bakar ya. Sekarang mari kita masuk pada khalifah yang kedua, yakni Khalifah Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Khattab dilahirkan pada tahun 634 Masehi. Maksud saya ketika beliau diangkat menjadi khalifah ketika pasukan muslim sedang bergerak menaklukkan Syam. Karena Abu Bakar jatuh sakit, ketika itulah Abu Bakar berpikir untuk menunjuk penggantinya yang kemudian jatuhlah pilihannya kepada khalifah yang kedua, yakni Umar bin Khattab. Pandangannya yang jauh membuat Abu Bakar yang yakin bahwa Umarlah pemimpin yang tepat untuk menggantikannya. Namun demikian, sebelum menentukan orang yang akan menjadi pengganti, Abu Bakar meminta penilaian pada para sahabat besar mengenai Umar. Ia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudair Al-Ansari, Sa'id bin Zaid, dan para sahabat lain dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Pada umumnya para sahabat itu memuji dan menyanjung Umar. Setelah semua sepakat mengenai Umar, Khalifah Abu Bakar lantas memanggil Utsman. Kepada Utsman, Abu Bakar mendikte sebuah teks perintah yang menunjuk Umar sebagai penggantinya. Teksnya tertulis sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pernyataan Abu Bakar, khalifah penerus kepemimpinan Muhammad SAW, saat mengakhiri kehidupannya di dunia dan saat memulai kehidupannya di akhirat, dalam keadaan dipercayai oleh orang kafir dan ditakuti oleh orang durhaka. Sungguhnya aku mengangkat Umar bin Khattab sebagai pemimpin kalian, bahwasanya ia adalah orang baik dan adil. Sejauh pengetahuan dan penilaian diriku tentang sahabat Umar, bila mana dia di kemudian seorang pendurhaka dan zalim, maka sungguh aku tidak pernah tahu akan hal yang bersifat gaib. Sungguh aku bermaksud baik dan segala sesuatu tergantung pada apa yang dilakukan, dan orang-orang zalim kelak akan mengetahui tempat mereka kembali. Ini bunyi surat yang ditulis oleh
Utsman untuk pengangkatan Abu Umar. Maka demikianlah kaum muslimin pada tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah membaiat Umar sebagai khalifah. Setelah dibaiat, Umar naik ke mimbar dan berpidato. Kalau bukan karena harapanku untuk menjadi yang terbaik di antara kamu, yang terkuat atas kamu, dan yang paling sadar akan apa yang wahai manusia, aku telah ditetapkan berkuasa atas kamu. Namun penting dalam mengenai urusanmu, aku tidak akan menerima amanat darimu. Cukuplah suka dan duka bagi Umar menunggu perhitungan untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai zakatmu. Bagaimana aku menariknya darimu dan bagaimana akan menyalurkan dan caraku memerintah kamu. Bagaimana aku harus memerintah? Hanya Tuhanku yang menjadi penolongku. Karena Umar tidak akan dapat menyadarkan pada kekuasaan ataupun strategi yang cerdas, kecuali juga Tuhan mempercepat rahmat, pertolongan dan dukungan kepada orang yang didukungnya. Anak-anakku, jadi bisa kita ambil ya kesimpulan bahwa atau setidaknya gambaran. Ternyata kepemimpinan yang dahulu, yang bila kita lihat sekilas belum ada istilah politik, belum ada istilah partai-partai, ini ternyata ruh politik atau garis besar pergerakan Islam dalam memilih pemimpin itu masih selalu dan sangat berpijak pada pondasi utama dalam mengamalkan kehidupan sehari-hari. Kalian coba ingat aja teksnya yang ditulis Utsman atas perintah Abu Bakar tadi. Terus kemudian Umar itu menerimanya juga tidak serta-merta dengan berpoya-poya, bahkan beliau memberikan sambutan yang begitu mengharukan. Bahkan sahabat Umar pun meresponnya dengan kata-kata yang mengatakan arti dari kata-kata itu, saya tidak mampu walaupun saya sudah berusaha keras untuk melakukan yang terbaik. Saya tidak akan mampu melakukan itu bila Allah tidak mengizinkan. Artinya apa? Artinya sekuat dan sehebat apapun, kita tetap hanya sebagai orang atau sebagai insan yang berusaha saja. Adapun yang menentukan tetaplah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita belajar maksimal memang. Kita suruh mengerjakan PR, kita kerjakan. Kita masuk sekolah, masuk ke kelas, guru menerangkan, kita mendengarkan. Tapi kalau memang perolehan kita tidak ada izin dari Allah ataupun Allah menentukan lain bahwa kita itu hanya memperoleh satu saja dalam pertemuan itu atau bahkan mungkin nggak dapat sama sekali, itu kita tidak boleh menyalahkan diri kita sendiri, apalagi menyalahkan orang lain, apalagi mengatakan Pak Yasin itu menerangkannya nggak jelas, makanya saya nggak dapat apa-apa misalnya.
atau menyalahkan kawan sebelahnya, kamu sebelah ini sih kalau ada guru itu kayak apa, ngajak cerita lah apalah, itu ndak usah, karena kita hanya mampu sekedar hanya sebatas berusaha. Jadi tidak boleh kalian nanti benci sama dirimu sendiri, khususnya kepada kawanmu umumnya, terlebih-lebih terkhusus lagi kepada guru. Pak ini kalau menyampaikan begini sehingga saya nggak paham. Jangan. Tetaplah kewajiban kita kerjakan, hasilnya tetap kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelasnya, kita sudah berusaha pun belum tentu pintar, kita sudah belajar pun belum tentu pintar, kita sudah mendengarkan pun belum tentu masuk dalam hati, apalagi yang kita tidak pernah belajar, apalagi kita tidak pernah mendengarkan. Kok mau pintar itu nggak mungkin, gitu. Jadi jelas lah. Oke. Dalam pertemuan ini Bapak tidak membebankan tugas buat kalian, tapi silahkan dicerna dengan baik. Yang perlu diingat adalah pengangkatan sahabat Umar itu pada tahun 634 Masehi, atau tepatnya pada 13 Hijriah. Ya, pengangkatannya diangkat oleh khalifah yang pertama langsung, dengan dibuktikan tulisan oleh khalifah yang ketiga, karena khalifah berikutnya setelah Umar kan Utsman, yang kemudian resmilah sahabat Umar menjadi khalifah yang kedua pada tahun 634 Masehi. Sekali lagi, Bapak tidak meninggalkan tugas apapun buat kalian, tapi pelajarilah dengan baik, ingat-ingat apa yang terjadi, bagaimana prosesnya untuk khalifah yang kedua ini. Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan saya persilahkan nanti japri ya, japri. Ditulis dengan rapi. Misalnya kalian ingin menanyakan kenapa Umar begini, gitu ya. Atau Abu Bakar seperti ini, apa dan sebagainya, silahkan ditanyakan secara japri saja. Kalau pertanyaan bisa secara di WA grup ya. Kalau pertanyaannya tentang pelajaran gitu. Tapi kalau mengerjakan soal itu harus japri. Kalau pertanyaan boleh secara umum, karena siapa tahu sebenarnya kawan juga belum paham tapi malu bertanya. Saya ulang lagi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.